السميع العليم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنت مقصودي رضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك. Segala pujian dan kebesarannya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita, penghulu kita, Nabi terakhir, Rasul terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini adalah ke-1 tahunnya ya, 1 tahun. 1 tahun daripada ananda kita, ponakan kita, Saskia Sani, ya, Saskia Sani. Semoga dengan kehadiran kita di sini, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, ampunan kepada almarhumah. Dan semua yang hadir di sini pun mendapatkan berkah, keselamatan, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadir melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi malam sebenarnya saya sakit ya. Demam tadi malam, sadly sempat urut saya hampir 1 jam. Saya lupa kalau ada acara di sini. Alhamdulillah bisa ke sini walaupun kurang fit. Yang intinya adalah kehadiran kita semua. Kita perlu ketahui bersama, barang siapa yang menghadiri suatu majelis yang ada menyebut nama Allah di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya. Jadi kalau ada acara-acara begini, sebenarnya biar kita diundang, kalau tetangga jeki datang ki saja. Apalagi kalau diundang ki, itu suatu keberkahan sebenarnya. Jadi hendaknya kita jangan sepelekan acara-acara begini. Masa bisa ki hadir acara-acara apa itu ya di luar sana, karaoke, acara-acara ini di kafe-kafe, di arisan, masa acara begini tidak bisa ki hadir. Imam jamaah melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ke-1 tahun ponakan kita, nanda kita. Itu bermakna bahwasanya sudah lama ya. Setahun itu berarti kalau dipikir setahun berarti 365 hari mi ada di dalam kuburnya. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kita di sini semua sudah berada di alam yang ketiga, ya, di fase kehidupan manusia. Jadi sekali lagi saya katakan, di kehidupan kita ini adalah fase kehidupan yang ketiga setelah kita melalui 2 fase kehidupan yang lalu. Biasa kita mendengar, bahkan mungkin sudah kita hafal apa itu fase pertama. Fase pertama adalah fase ketika di alam ruh. Jadi kita semua di alam ruh dulu, tidak saling mengenal, tidak punya orang tua, pokoknya sebatang kara, tidak mengenal bapak, anak dan sebagainya karena di alam ruh. Ada syahadatnya itu, alastu bi rabbikum qalu. Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, kita semua mengatakan, bala syahidna. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Engkau ya Allah. Itu syahadat pertama yang kita ucapkan sebelum kita berada di dunia ini. Alam yang kedua mana? Ini alam rahim.
Kita dilahirkan semua di perut ibu kita masing-masing. Ada yang jadi orang Mandar, ada yang jadi orang Bugis, ada jadi orang Patai, ada jadi orang Madura, ada jadi orang Malaysia, semua diopsikan masing-masing ke tempatnya masing-masing. Jadi tidak bisa memilih. Saya mau jadi orang Arab saja, ya. Saya mau jadi orang Amerika. Ya, semua ada takdirnya masing-masing. Di alam rahim ini ditentukan semua yang apa akan terjadi pada diri kita. Kehidupan kita bagaimana, umur kita berapa, mati kita bagaimana, kehidupan kita bagaimana, dan seterusnya. Di alam rahim ini ditentukan. Nah, makanya seperti almarhumah Ananda kita, ditentukan umurnya, berapa umurnya? 13? Wih, mudah sekali ya, 13 tahun setengah. Jadi ketika di alam rahim ini sudah ditentukan di situ umur 13 tahun setengah, Saskia Sani akan mati seperti ini, sakit perut umpamanya, ya, akan seperti ini dan seperti ini. Ya, semua kita sini ditentukan semua. Seumpama saya seumpama Sadli umpamanya umur 60 tahun meninggal, ya. Ini ditentukan semua di antara kita. Tetapi itu semua walaupun sudah ditentukan, tetapi bisa semua dirubah, ya. Walaupun takdir kita bisa ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sekali lagi saya katakan bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekejap. Allah yang menentukan, Allah juga yang menghapus. Nah, umur kita, ajal kita, rezeki kita, dan seterusnya. Jadi, yang dimakan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alam yang ketiga, alam yang saat ini kita alami semua, alam syahadah, alam kenyataan. Ya, di alam inilah kita diuji dengan sehat, diuji dengan sakit. Jadi semua ujian, ya. Jangan bilang ujian itu yang enak, tidak enak baru ujian. Ya, banyak orang beranggapan di luar sana itu ujian itu yang tidak enak, padahal yang enak juga ujian. Ya. Sakit ujian, sehat ujian, kaya ujian, miskin ujian. Apa contohnya kaya ujian? Kalau ada orang kaya tapi tambah sekei, nah itu. Ada orang begitu. Ada orang miskin tapi bisa dermawan, nah itu juga. Jadi semua ujian semua. Pangkat, jabatan, semua ujian. Ujian semua itu. Jadi jangan bilang yang tidak enak baru dikatakan ujian. Yang menggunakan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di alam syahadah ini, di alam kenyataan ini, kita semua sudah hafal, dijelaskan bahwasanya kita ini seperti seorang yang perantau semua. Ya, sebagai seorang perantau pasti mempersiapkan bekal untuk kembali ilaihi rajiun. Ya, sebagaimana tadi dikatakan oleh ustaz kita, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali, rajiun. Jadi kita semua ini topolenasa yang tahu. Kita semua di sini adalah perantau semua. Sebagai seorang perantau pasti akan kembali. Kembali kemana? Kembali kepada Rabbul Jalal Allah Subhanahu wa taala. Yang berasal dari tanah akan kembali ke tanah. Jadi kita semua di sini walaupun berasal dari tanah, tetapi hakikatnya berasal dari 4 unsur. Arba'u anasir. Biasa kita dengar-dengar ya dalam istilah tasawuf itu wadu wadi mani imanikum. Tanah, air, angin, api. Jadi kita semua berasal dari 4 unsur. Kalau tidak percaya perhatikan kalau di dalam rumah di dalam kamarmu tidak ada kipas, pasti keringatan Mau coba silahkan coba masuk di kamar, tidak ada kipas, ambil kipas anginnya, cabut AC-nya. Kalau tidak sapu mas bahasa semua pakaian itu karena berasal ada unsur air di dalam diri kita. Kita butuh angin karena ada unsur angin dalam diri kita. Maka kipas itu mau lupa tahu. Ada orang suka pemarah karena ada unsur api di dalam dirinya. Si mata marah tahu mau selalu minum itu karena ada unsur air. Jadi tanah, air, angin, api.
Jadi kalau ada orang, apa unsur tanah dalam diri kita? Coba mikir tidak mandi 1 hari. Coba mikir tidak mandi 1 hari. Medi apa sangat apa bahasa mana daki? Hah? Apa? Uru, medi uru. Coba mikir tidak mandi 1 hari. Beda kalau di Arab Saudi ya. Kalau di Makkah itu biar kita tidak mandi, itu barakahnya tanah suci. Tidak ada bau busuk, tidak ada bau seo dalam diri kalau tidak mandi. Itu tanah suci itu. Ya. Jumat melakukan berkat Allah Subhanahu wa taala. Jadi persiapan kita, bekal kita. Kalau biasa kita mau ke Makassar, pasti persiapkan kita bekal tak? Mau ke Makassar, umpamanya mau pergi jalan-jalan, refreshing, persiapkan mobil, kendaraan, pembeli bensin, persiapan singgah di warung, ya. Persiapan nginap di hotel umpamanya dan seterusnya, itu pasti itu bekal dunia. Bagaimana dengan bekal akhirat, sudah siapkah kita? Ini pertanyaan besar bagi diri kita semua ini, terutama diri saya sendiri. Siap untuk bekal tak? Saya yakin semua mengatakan belum siap. Karena takut orang semua mati, saya juga takut mati. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan kembali. Makanya harus kita selalu mempersiapkan bekal kita. Makanya dikatakan wasaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu ila maghfiratin, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduha samawati wal ardi, dan yang mana surga itu arduha samawati, seluas langit dan bumi. Uiddat, dipersiapkan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Yang jadi pertanyaan, bertakwa mikir sepada sama Tuhan. Apakah kita benar-benar sudah bertakwa sama Allah? Nah, itu pertanyaannya. Kembali kepada diri kita masing-masing. Makanya persiapkan bekal. Yang kita bilang masih muda aja kah, itu contohnya ananda kita ini umur 13,5. Berarti 13 6 bulan. Ayo mati yo. Jadi tanda-tanda kematian itu sudah ada dalam diri kita sebenarnya. Ya, ada semua dalam diri kita. Kalau ada di sini umur ya 60 tahun lah, banyak tanda-tandanya. Apa tanda-tanda umur 40 mau? Tidak usah jauh-jauh, 40 saja. Sudah tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Di antaranya apa? Rambut kita yang sudah mulai berubah. Ada di sini tidak berubah rambutnya? Itu tanda-tanda itu. Itu sudah dekat malaikat itu datang. Apalagi kalau putih semua mi. Apalagi putih Tommy kumisnya. Apalagi tanda-tanda berikutnya? Mata yang sudah rabun. Apalagi sudah pakai kacamata, mikir berarti 4 matanya. Ya. Apalagi jalan yang sudah mulai bungkuk. Itu biasanya 60 tahun ke atas itu. Apalagi gigi yang sudah mulai berjatuhan. Goyang sendiri giginya. Ya. Tapi ada itu orang memang kuat giginya, ada anehnya itu. Ada biasa orang sumur 70 tidak jatuh-jatuh giginya, ada amalnya itu. Pe guru amalan tuh mau tadi hulu. Ada itu, biasa kalau pagi-pagi biasa katanya. Anu sarung itu apa itu? Gigit sarung, bacakan salawat, itu tiap pagi. Perhatikan ke orang Malaka itu tidak pernah jatuh giginya itu. Itu amalan-amalan yang sederhana, tetapi ternyata berfaedah. Dipandang enteng kita, biasa anak-anak muda dipandang enteng, ternyata banyak manfaatnya. Apa tahu sekarang anak-anak muda sekarang umur 30 sudah jatuh giginya karena tidak ajarkan orang tuanya dulu, tidak namalkan. Ada juga itu biasa supaya tidak berubah rambut, ada amalannya itu. Semua ada amalannya. Ya. Supaya tidak sakit-sakit mata, ada amalannya. Perhatikan biasa kalau ada azan masjid di hari Jumat itu. Hari Jumat biasa kalau ada orang kepala sapu tangan itu jempolnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ada dibaca supaya tidak sakit-sakit mata, supaya tidak dan seterusnya. Ada baca marhaban bi habibi wa qurrati aini sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapum itu pakai jempol. Jadi semua ada amalannya. Begitupun ketika kita akan kembali kepada Tuhan, ada amalannya supaya ilahi rajiunki.
Semua mau mati husnul khatimah ya? Semua mau ya? Pasti semua mau. Bagaimana caranya itu yang harus kita tahu. Bagaimana caranya ketika kita kembali kepada Tuhan tidak ada ucapan lain kecuali kalimat la ilaha illallah atau Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Jangan ki hanya pintar cari uang tapi tidak pintar ki belajar mati. Ya ada orang di luar sana itu pintar cari uang, pintar pokoknya macangai di lino tapi tidak tahu bagaimana caranya belajar mati. Pastikan kembali kepada Tuhan. Mau tidak mau kembali ki, cepat atau lambat. Yang jadi pertanyaan tahu ki caranya mati. Makanya itu tuh dikatakan oleh orang guru-guru kita, mek guru mati sebelum mati tongan oh. Jadi mutu qabla an tamut. Matikan dirimu sebelum engkau benar-benar mati. Bagaimana caranya? Belajar ki. Belajar tareka. Belajar tasawuf. Jadi jangan hanya bersyariat saja. Kalau syariat itu mudah jadi pelajari, biar tidak pikir pengajian di masjid Ilaikal Masir bisa tonjiki kalau belajar syariat. Biar kita belajar otodidak bisa juga kalau jual syariat ji. Belajar di YouTube kalau untuk meluruskannya, tapi jangan juga sering-sering belajar YouTube ya. Karena kalau belajar YouTube itu biasa salah dengar. Atau mungkin karena salah pilih kita dengarkan orang-orang yang anti barasanji, anti tahlilan ya, itu bisa orang kalau tidak ada dasarnya bisa salah. Begitupun anak-anak kita kalau kita masukkan pesantren, dia ikut pesantren apa? Yang sampai pesantren yang menjadikan anak kita yang menentang ajaran-ajaran Islam orang-orang dulu. Mana ajaran Islam orang dulu kita? Yaitu barasanji ya, cara seperti ini ya, itu mereka tidak suka itu orang-orang yang anti, yang berpaham ekstrim di dalam beragama. Yang mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar kita tarekat. Banyak tarekat di Mandan. Ya, tarekatnya nang Guru Saleh, kayak Jilam Saleh, Qadiriyah, atau tarekatnya Naksabandia di Sulbar ini sudah tidak ada mursyidnya. Ya, kalau mau ditelusuri Naksabandia di Sulbar sudah tidak ada mursyidnya. Tapi kalau untuk sekedar belajar atau apa istilahnya mencari tabaruk bisa ji. Tapi kalau belajar zikir khusus Naksabandia sudah tidak ada mursyidnya. Kalau di Sulbar. Jadi kalau Qadiriyah anak Guru Saleh ya, kembali ke anaknya Kiai Haji Lam Soleh atau Kiai Haji Sibli Sahabuddin, anaknya Profesor Sahabuddin. Kemudian tarekat Sajiliyah, tarekat Khalwatiyah Saman, kebetulan mursyidnya teman saya sendiri karena berasal dari bapaknya, saya lupa namanya, bapaknya ada di Campalagi ya. Kemudian tarekat Qadiriyah Naksabandia yang ada di Lampang, Abah Anom. Jadi itu pelajaran untuk semakin dekat kepada Tuhan, agar supaya kita bisa bersama Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada senantiasa bersama Allah. Jadi elo tariyo semata soal ataupun Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tidak ada jalan lain kecuali bertarekat. Mu'min atau soal pun Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau seseorang ingin wusul kepada Tuhan, seseorang yang ingin bersama Allah Subhanahu wa taala, harus bergabung bersama orang-orang yang bersama Allah. Bagaimana mau bersama Allah kalau kita gabung kepada orang-orang yang lalai hatinya kepada Tuhan? Jadi orang yang lalai hatinya ya. Karena ada orang itu secara zahiriyah ya, pakaiannya bersorban, tahu? Apa namanya? Bersorban, pakaiannya rapi, mau maaf hitam jidatnya, tapi suka mengkafir-kafirkan. Itu orang yang tidak bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang bersama Tuhan itu tidak pernah mengkafir-kafirkan, tidak pernah mengharam-haramkan. Nah, sekali saya katakan, seseorang jangki lihat seseorang itu secara zahiriah, ya. Tapi hakikat daripada
Orang dekat sama Tuhan itu senantiasa hatinya lembut, senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat bahkan berkat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan di dunia ini, sekali lagi setelah kehidupan ini, setelah ini nanti alam syahada ini, kita beralih kepada kehidupan yang lain atau fase yang lain. Apa itu? Alam barzakh atau alam kubur. Barzakh itu maknanya pemisah. Ya. Barzakhul la yabghiyan. Jadi alam pemisah seperti yang dialami oleh nana kita Saskia Sani, sudah di alam barzakh. Kita pun akan menyusul nanti ke situ. Di alam barzakh ini ternyata adalah kehidupan yang fase berikutnya. Yang bilang barzakh itu tempat mati, ya bukan. Syekh Siti Jenar pernah mengatakan hakikat kehidupan sebenarnya adalah kehidupan setelah mati. Jadi hakikat kehidupan sebenarnya itu kehidupan setelah mati, bukan ini, sementara ini. Kenapa saya katakan sementara? Karena semuanya akan kembali kepada Tuhan. Perhatikan kalau ada orang sakit, itu orang sakit, biar makanan apa kau suguhkan di depan tidak bisa makan. Karena hilang rasa di dalam dirinya. Baru itu satu indera perasa dihilangkan oleh Tuhan itu. Makanya dikatakan orang yang sakit itu diampunkan dosanya, gugur dosa-dosanya selama dia sakit. Gugur nasa nggak ingganana dosa-dosanya batang alawin. Nah, itu kalau sakit ki. Makanya dikatakan ingatlah sesuatu yang menghilangkan kelezatan. Menghilangkan kelezatan, yaitu diantaranya sakit. Jadi kalau sakit itu yang kita khawatir itu penghilang, penggugur dosa. Hadirin dan hadirat berkat Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam barzakh, alam kubur. Alam kubur, alam barzakh. Di sini tempat yang terlama kita menunggu. Jadi tempat yang terlama kita menunggu. Mulai dari penciptaan Nabi Adam sampai sekarang tidak ada dibangkitkan, masih di alam kubur semua. Masih di alam barzakh semua. Di alam barzakh semua. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah alam mahsyar, tempat berkumpulnya setiap manusia. Mulai dari penciptaan manusia pertama sampai akhir penciptaan. Di mana itu? Disitulah padang Arafah. Nah, di padang Arafah tempatnya. Di situ nanti semua manusia hingga nana sewa-sewa berkumpul semua di padang Arafah. Makanya dikatakan itu haji itu tidak sah kalau tidak wukuf di Arafah. Jadi kalau ada orang bilang dari ke haji, kapan kau haji? Di bulan selain bulan Zulhijjah, bukan haji itu namanya. Karena haji itu hanya terjadi sekali setahun di bulan Zulhijjah. Umrah itu dia tahu lamba ke Makkah, tanah suci. Selain daripada bulan haji, itu umrah namanya, bukan haji. Ndang itu naisang, maklumi dia tahu pergi umrah selain bulan haji pakai yang ya maklumi saja. Dan satori nasanga yang haji padahal tanya haji itu hanya terjadi di bulan Zulhijjah atau bulan Zulhajj. Zaman dilakukan berkat Allah Subhanahu wa taala. Jadi persiapkan bekal tak menangguri tahu harus kita punya petuk galangan. Karena seseorang yang tidak punya pegangan dia akan buntu nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita kembali kepada Tuhan, dua yang akan kembali. Ini sekali saya katakan, ketika kita kembali ilaihi rajiun, dua yang akan kembali. Yang pertama jasad kita. Ini jasad kita berasal dari tanah, kembali ke tanah. Yang kedua adalah ruhani kita, ruh kita. Jadi saya mau bertanya, ini jasad ini bisa bergerak karena apa? Ada apa di dalam? Nah, ada ruh di dalam. Jadi ruh yang menggerakkan jasad, bukan jasad yang menggerakkan ruh. Ya, sekali saya katakan, ruh yang menggerakkan jasad kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa makan, bisa minum, itu karena ruh ada di dalam. Tapi mu'misumi ruh di batang alawita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang mau kita ajarkan bagaimana agar ruh kita ini kembali kepada Tuhan. Disangi pembalita.
Desain tanggal alat tak lau di Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus belajar tarekat. Karena ketika kita kembali kepada Tuhan, iyo engganana guru-guru tahu. Boleh manini. Boleh membackup kita. Nah, backup tahu. Seumpamanya ada di antara kita yang belajar Syaziliyah atau belajar Qadiriyah atau Naksabandia, iyo nanti engganana nang guruna boleh nasa yang manini boleh. Boleh Pak Guru tahu menuntun kita agar supaya tania setan Pak Guru tahu. Makanya itu kalau ketika Sakaratul Maut itu tempat yang paling pokoknya di setan mempengaruhi tahu. Tapi menang guru tahu di backup kita oleh guru-guru kita agar supaya tidak dipengaruhi, dibisiki oleh setan yang terkutuk, supaya ikuti di jalannya. Nah, di sini salah satu manfaat belajar tarekat. Jadi jangkit takut belajar tarekat. Jangan takut. Karena itu biasa orang takut belajar tarekat karena salah pairangi, salah mendengar atau salah belajar sehingga dikatakan tarekat itu sesat dan seterusnya. Padahal perlu kita ketahui bersama, penyebar Islam di tanah Jawa khususnya di Mandar ini ulama tarekat semua. Syekh Abdul Mandan di Salabose itu ulama tarekat. Kiai Haji Muhammad Tahir Mamalapeo, beliau bertarekat. Makanya mereka ini disiarahi hingga hari ini karena mereka itu mati secara syariat tapi hidup secara hakikat. Makanya disiarahi karena tuoi kolbunya, hidup hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran di Jawa itu, di Surabaya, pokoknya di Jawa itu khususnya di Jawa, tempat-tempat makam para wali itu 24 jam tidak pernah non-stop. 24 jam ini. Saya perhatikan kemarin setelah saya pulang haji, langsung pergi siara Wali Songo, di Ampel itu tidak pernah sunyi orang siara. Coba itu kalau dipikir, kesene tidak abarakai, tidak mungkin orang datang terus-terus. Kalau umpamanya tidak abarakai Rio, kok burnapan walina pengulau Subhanahu wa taala. Seandainya tidak memberikan manfaat, tidak mungkin mereka datang. Tidak mungkin, mustahil. Canggo-canggo mau duduk-duduk di situ berlama-lama berdoa depan kuburan kok tidak ada berkah didapat. Tidak mungkin, mustahil. Jadi itu kenapa disiarai, karena mereka sudah usul kepada Tuhan. Carilah orang yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan satu perumpamaan sebelum menutup takziah ini. Seumpama ada di antara kita mau berkunjung ke bupati, ya, Andi Sukri umpamanya. Pasti cari ke orang yang dekat sama Andi Sukri. Supaya bisa ketemu, bertatap muka sama bupati. Begitupun dengan orang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan mendekat, berkenalan kepada orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalau mau kita belajar sebentar setelah sholat zuhur, mau kita belajar zikir sebentar, insya Allah Ustadz Adam Jafri akan mengajarkan kita bagaimana cara dekat bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa di sini wakil talqin, ada Dr. Sahabuddin, ada Ustadz Ramli, Ustadz Adam Jafri, termasuk saya sendiri. Ya, bisa semua. Dari 3 orang ini bisa semua mengajarkan zikir. Kalau istilahnya Rio wakil talkingo, khalifah mursyid. Khalifah yang bisa mengajarkan zikir bagaimana agar hati kita usul kepada Tuhan. Bagaimana agar hati kita connect. Jadi istilahnya kalau HP itu dia pulsana. Jadi tidak ada gunanya HP mahal, biar iPhone sekalipun kalau tidak ada chips di dalam, kartu di dalam, tidak ada gunanya biar HP 10 juta, 20 juta dan karana. Begitupun jasad kita, tidak akan ada manfaatnya walaupun kita berpakaian mewah, jam tangan 10 juta, sepatu 10 juta, songkok 10 juta. Jangan sampai kita hanya bangkai yang berjalan tidak bersama Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Minallahil musta'an wal itiqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.